Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 9 ini. Sebagaimana dari bahan-bahan yang telah saya sampaikan di materi pertama minggu kemarin, kita sekarang akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Tentu banyak berbagai persoalan yang harus kita dalami. Di antaranya, sebagai dasar landasan bahwa transportasi Indonesia itu banyak dilakukan melalui laut. Karena Indonesia ini kan negara negara kepulauan, begitu. Bahkan transformasi internasional juga itu banyak menggunakan laut. Terus dipahami sekarang bagaimana proses Islam masuk ke Indonesia itu. Ada yang tahu mungkin dari anak-anak sekalian? Proses Islam masuk ke Indonesia melalui berapa tahapan? Oke, benar. Ada tiga proses. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui struktur sosial, yang ketiga melalui pengajaran. Jadi minimalnya tiga. Padahal nanti ada kajian lagi pengajaran itu dari pendidikan dan segala macam. Sosial juga banyak kajian-kajian. Tapi kita minimal akan membahas tiga pelajaran, tiga proses saja. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama melalui perdagangan, gitu. Kita tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia itu tentu dibawa oleh para pedagang-pedagang dari baik dari Gujarat, dari manapun, dari Saudi Arabia, banyak pedagang-pedagang yang masuk di Indonesia karena di Indonesia ini kan banyak rempah-rempah gitu. Jadi tujuan mereka berdagang, sambil berdagang mereka juga mengambil hasil hutan yang ada dari Indonesia. Jadi hasil dari Indonesia itu tentu mereka bawa kembali untuk didagangkan ke seluruh dunia. Nah, bagaimana Islam masuk melalui proses yang pertama ini, melalui perdagangan? Kita tahu bahwa pendakwah di samping membawa dagangannya, mereka juga berdakwah di sela-sela waktu senggang. Jadi kalau orang berdagang setelah selesai berdagang, masuk sholat zuhur, maka para saudagar muslim itu melaksanakan ibadah sholat zuhur. Bisa saja ibadahnya itu dilaksanakan di tempat mereka berdagang karena masjid belum ada, karena di Indonesia kan sudah ada agama yang ada yang tua di Indonesia, yaitu agama Hindu dan Buddha, animisme, dinamisme begitu. Nah, ketika mereka berdagang, di sela-sela berdagang, mereka misalkan ibadah, maka banyak penduduk pribumi yang ada melihat, tentu muncul pertanyaan, apa yang telah Anda lakukan dan sedang Anda lakukan itu? Maka para pedagang yang mereka juga mau balik, menyampaikan, oh bahwa ini adalah kewajiban kami sebagai umat Islam untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, interaksi sosial itu tentu akan memberikan pengaruh besar. Jadi perdagangan, melalui berdagang ini menjadi salah satu tahapan dari para saudagar, para pedagang itu untuk menyebarkan agama Islam. Dan penduduk pribumi itu diajak, didakwahi, ngobrol segala macam, sehingga mereka juga masuk Islam. Dan mereka menerimanya. Kalau mereka sudah menerima, karena banyak contoh-contoh kan, di Islam itu saling melindungi, di Islam saling menyayangi, di Islam juga saling mengasihi, saling memberikan kemudahan kepada saudara-saudaranya, begitu. Banyak aspek-aspek itu. Jadi proses yang pertama melalui perdagangan, dan dari perdagangan ini karena lalu lintas pada saat itu dilakukan melalui laut, maka wilayah yang paling awal menerima pengaruh Islam adalah wilayah pesisir pantai, benar. Jadi wilayah pedalaman itu wilayah pedalaman itu setelah wilayah
pesisir pantai mendapatkan pengaruh. Makanya mari kita lihat di situ nanti. Kalian jalan-jalanlah seluruh Indonesia. Di wilayah-wilayah pesisir pantai pasti ada komunitas yang beragama Islam. Di Bali sekalipun itu banyak masyarakat Muslim, begitu. Apalagi di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera apalagi. Nah, pengaruh-pengaruh itu tentu disebarkan melalui perdagangan itu. Nah, yang kedua, anak-anak sekalian, adalah melalui struktur sosial. Nah, kalau struktur sosial itu tentu kalau seseorang saudagar menikahi anak bangsa pribumi, tentu yang Muslim ini mengajak istrinya tentu. Dan nanti keluarga kecilnya dibangun atas dasar didikan agama Islam. Nah, apalagi ketika saudagar menikahi seorang putri raja misalkan, maka nanti pengaruh anak raja ini akan memberikan pengaruh besar terhadap agama orang tuanya. Dan bisa saja raja itu membutuhkan pendamping, lalu meminta nasihat dari para mubalik-mubalik itu yang mereka beragama Islam dan memberikan masukan-masukan dari aspek-aspek pemahaman dan pemikiran-pemikiran Islam. Sehingga nanti banyak raja-raja yang menerima Islam sebagai agamanya yang dipakai untuk memberikan pembenaran politik. Banyak juga ketika seorang raja masuk Islam, maka secara otomatis rakyatnya juga akan diajak oleh raja tersebut untuk menganut agama Islam. Gitu. Selanjutnya, para penguasa Muslim raja menggunakan itu ciri-cirinya, atribut-atribut Islam. Jadi gelar-gelar mereka itu diganti, misalkan seorang raja menyebut dirinya Khalifatullah misalkan. Juga menggunakan sebutan-sebutan sultan, sebutan raja-raja itu kan banyak. Atau maharaja, atau adipati, senopati. Kalau di Jawa itu ada susuhunan dan ada penambahan. Maka atributif itu menunjukkan bahwa raja itu beragama Islam. Gitu. Maka struktur sosial ini tentu akan menjadi alternatif proses dakwah Islam masuk ke Indonesia. Tahu sekarang bagaimana golongan masyarakat yang ada di masyarakat pada saat itu, di masyarakat Indonesia. Kita tahu ada 3 golongan, minimalnya ada 2. Sebetulnya ada 3 golongan. Golongan masyarakat berdasarkan struktur sosial apabila dilihat dari struktur sosial. Yang pertama, golongan kelas atas, middle high. Jadi kelompok menengah ke atas. Sering kita dengar itu. Di antaranya kaum bangsawan, kaum ulama itu masuk ke tingkatan masyarakat atas. Lalu tentara, para saudagar kaya itu masuk pada wilayah tingkatan atas. Maka kalau mereka menerima Islam, maka pengaruhnya akan besar sekali ke tingkatan masyarakat yang di bawahnya. Lalu yang kedua adalah masyarakat biasa, yang terdiri dari pedagang, petani, tukang, nelayan, dan pejabat terendahan. Begitu. Maka di sini juga kalau dari kaum masyarakat biasa ini menerima Islam, lalu mereka juga akan menjadi agen yang menyebarkan agama Islam. Meskipun secara evolutif. Nah, kaum yang ketiga adalah kaum golongan budak. Begitu. Kaum yang membantu tuannya, membantu bosnya, begitu. Itu ketika mendapatkan pengaruh, maka kelompok ini juga memiliki porsi menyebarkan Islam dan pengaruhnya di tingkat golongan budak ini sangat kuat. Begitu. Maka dari tingkatan struktur sosial, Islam masuk dari sisi itu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, itu proses Islam masuk ke Indonesia itu melalui pengajaran. Di mana para pedagang Timur Tengah itu mengemban misi penyebaran Islam. Begitu. Jadi setiap pedagang itu yang beragama Islam tentu jangankan para pedagang, kita saja sering memberikan dakwah, tawasau bil haq, tawasau bisob sesama teman, begitu. Kalau nanti kalian sudah mahasiswa, banyak mahasiswa yang non-muslim, lalu kita diskusi tentang agama masing-masing. Mungkin saja ada yang tertarik untuk memasuki agama Islam. Begitu pula dari para pedagang Timur Tengah itu. Selain mereka juga mengemban misi untuk menyebarkan Islam, masyarakat biasa juga
memiliki misi itu karena balighani walau ayat. Jadi sampaikan meskipun satu ayat. Itu juga dilakukan di mana para pedagang Timur Tengah itu juga membuka pendidikan keagamaan, ya pesantren misalkan. Kalau di kita ada sekolah agama dulu, gitu. Itu proses memberikan kontribusi terhadap perkembangan agama Islam. Maka itu dilakukan juga dikembangkan oleh kelompok-kelompok ormas-ormas keagamaan yang ada di Indonesia. Di antaranya yang intens, Ustadz sebutkan Muhammadiyah dulu, tidak Nahdlatul Ulama. Karena Ustadz melihat dari aspek lahirnya organisasi kemasyarakatan Islam ini. Jadi Muhammadiyah itu lahir setelah Syarikat Islam. Karena Syarikat Islam itu bergelut pada saat itu dalam hal politik, maka dalam pendidikan itu diwakili oleh Muhammadiyah pengawalannya. Kemudian Persatuan Islam. Persatuan Islam lahir sebelum Nahdlatul Ulama lahir. Maka saya sebutkan lebih awal begitu. Persatuan Islam juga mendirikan pesantren-pesantren Persatuan Islam. Maka di Persatuan Islam itu selalu menggunakan label pesantrennya. Dipakai nomor gitu ya. Seperti kita pesantren Persatuan Islam nomor 31 misalkan. Gitu. Dan Nahdlatul Ulama juga mendirikan pesantren di mana pesantren-pesantren itu didirikan oleh ormas-ormas Islam, termasuk Persatuan Umat Islam dan Persatuan Tarbiyah, begitu. Nah, anak-anak sekalian, tentu dari perkembangan itu Islam berkembang, sehingga pengaruhnya bisa mempengaruhi seorang raja, bisa mempengaruhi seorang patih, begitu. Maka akibatnya muncul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang paling awal kita kaji adalah, nanti kita akan kaji kerajaan Islam di Pulau Jawa. Di antaranya, kalau di Pulau Jawa kita kenal ada kerajaan Islam Demak. Kemudian kerajaan Islam Pajang, lalu kerajaan Islam Mataram Islam, lalu kerajaan Cirebon, begitu. Lalu kerajaan Banten. Ini kerajaan Islam di Pulau Jawa nanti kita akan kaji dalam kajian selanjutnya. Kemudian ada dari kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Nah, kerajaan Islam di Sumatera itu ada beberapa kerajaan yang berpengaruh di wilayah Sumatera, diantaranya Samudra Pasai. Ini yang paling awal sekali menerima pengaruh Islam. Kemudian Aceh Darussalam juga. Dari Aceh Darussalam juga muncul kerajaan Sumatera Selatan. Begitu. Kalau Sumatera Selatan ingat kita kerajaan Islam di Palembang. Begitu. Kemudian kerajaan Islam Minangkabau. Minimal pintu gerbang Islam masuk dan menyebar itu di Minangkabau. Dan nanti kita akan bahas. Kemudian anak-anakku sekalian, itu kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Nah, kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya kita tahu ada Goa Talo, juga ada Bone, juga ada Wajo, juga ada kerajaan Sopeng, juga kerajaan Luwu, begitu. Sehingga minimal 5 kerajaan-kerajaan ini itu mendapatkan pengaruh dari Islam. Kemudian anak-anak sekalian, yang keempat adalah kerajaan Islam di Kalimantan. Nah, kerajaan Islam di Kalimantan, khusus Kalimantan, kerajaan Islam yang terbesarnya itu sebetulnya ada yang terbesar di situ, hanya tidak masuk ke wilayah Indonesia karena Brunei Darussalam itu sampai sekarang kerajaannya berdasarkan Islam atau mereka menyebut dirinya adalah kerajaan Islam dan gelar pemimpinnya adalah Sultan, begitu, Sultan Brunei Darussalam. Nah, ada juga di situ pengaruh-pengaruh Islam masuk ke Kalimantan. Di antaranya ke Banjar, ada kerajaan-kerajaan di situ di Banjar, lalu Sukadana, dan segala macam. Nah, nanti kita bahas. Mungkin itu, dan kita coba menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibangun atas 3 proses. Yang pertama tadi apa? Proses perdagangan, benar. Dan yang kedua, proses struktur sosial. Yang ketiga, proses
melalui proses pengajaran. Dan nanti kalian membuat definisi itu sehingga kalau Ustadz bertanya atau ada yang bertanya, sebutkan 3 proses Islam masuk ke Indonesia. Kalian jawab. Pertama, Islam masuk ke Indonesia melalui 3 proses. Yang pertama perdagangan, yang kedua struktur sosial, yang ketiga pengajaran. Lalu nanti kalian juga buat kesimpulan bahwa ada raja-raja, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang beragama Islam. Misalnya di Pulau Jawa ada kerajaan Demak, ada kerajaan Pajang, ada kerajaan mana lagi? Ada Cirebon, ada kerajaan Mataram Islam, ada kerajaan Banten begitu. Lalu nanti di Sumatera ada kerajaan-kerajaan Islam, Samudra Pasai dan segala macam. Kalian buat kesimpulan-kesimpulan kecil dan kalian sampaikan nanti di Google Classroom kita. Dan kalian tulis dalam buku catatan dan suatu saat nanti Ustadz akan nilai. Itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan mudah-mudahan kalian tetap sehat, kalian tetap happy, kalian juga tetap diberi kemampuan oleh Allah untuk berikhlas, untuk beramal, untuk mendalami ilmu pengetahuan sehingga umat Islam tidak boleh bodoh. Umat Islam harus cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.